warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agni Khairunisa, mahasiswi semester 7 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri Keramat Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video kegiatan kuliah kerja nyata yang sudah saya laksanakan beberapa hari yang lalu dengan judul efektivitas pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 bagi siswa SD 01 Kampung Sebanteng, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Oke, nih tentang COVID ya. Apa sih COVID-19 itu? Nah, di sini mari kita mengenal COVID-19. COVID-19 itu merupakan salah satu virus corona jenis baru yang ditemukan. Mungkin adik-adik juga udah kenal ya, wah corona udah sering banget dengarnya. Nah, di sini kalau punya posternya tuh, corona itu kita nggak bisa lihat langsung secara kasat mata, jadi harus ada bantuan alat di lab yang namanya mikroskop, jadi kita bisa lihat virus itu. Nah, untuk penyebarannya sendiri, virus itu kita menyebar kalau kita bersentuhan, terus kita ngobrol dengan orang yang memang terdapat virus itu. Kemudian apa sih gejalanya Kak, gitu kan? Kalau gejala orang yang terkena virus COVID-19 itu yang pertama mungkin bisa batuk pilek. Nah, di sini kan setelah membuat batuk pilek, terus demam, kemudian sakit tenggorokan, kemudian sulit bernapas, terus merasa mudah lelah. Mungkin gejalanya sama kayak kalian kalau terkena flu. Namun kita bisa hindari atau antisipasi gejala virus corona tersebut dengan cara menjaga jarak atau menghindari kerumunan dan lain-lain. Kemudian untuk bagaimana supaya adik-adik dan kita semua terhindar dari COVID-19. Tuh, di sini ada posternya terdapat pahlawan penangkal COVID-19. Sebenarnya caranya gampang banget. Kita tinggal mengikuti arahan dari pemerintah. Kan banyak banget arahan di televisi kalau untuk bagaimana kita supaya terhindar dari COVID-19. Nih, ada banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama, jangan dekat dengan banyak orang ya. Berarti artinya adik-adik harus menghindari kerumunan, seperti tidak pergi keluar rumah dulu, tidak pergi ke pasar misalkan atau sekolah. Makanya adik-adik sama ini sekolahnya diliburkan kan. Nah, karena memang kalau misalkan kita berkumpul itu bisa mempermudah virus COVID-19 itu menyebar. Yang kedua, tempat favorit dia adalah di tangan. Nah, jadi kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jauhkan tanganmu dari wajah. Jadi jangan menempelkan tangan ke misalkan tangan kalian kotor terus kalian menempelkan tangan ke mengelap atau mengusap muka kalian dengan tangan kalian yang kotor, karena itu mudah sekali untuk terinfeksi COVID-19. Yang keempat, kalau misalkan kamu merasakan gejala yang memang tadi sudah Kak sebutkan, nah kalian langsung periksakan ke dokter atau kalian bisa bilang ke orang tua kalian biar segera diambil tindak lanjut. Nah, kemudian yang kelima, ketika kalian batuk, maka gunakan yang benar, jadi tangannya ditutup gitu. Jadi pada saat batuk kalian menggunakan tangan kalian. Gitu. Jadi nih untuk kesimpulannya, menghindari 3M itu apa? Yang tahu gak? Kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan.
Oke, sip. Selanjutnya, aktivitas apa aja sih yang bisa adik-adik lakukan selama masa pandemi ini? Kan kalian pasti di rumah terus, nggak sekolah, pasti bete juga. Paling juga kan pasti main HP. HP yang dimainin pasti game ya kan? Mereka juga tahu sih pasti itu yang game yang dimainin. Nah, jadi selain kalian bisa main game di HP, banyak yang bisa kalian lakukan di masa pandemi ini. Misalkan kalian kreativitas, misalkan kayak membuat yang searching di YouTube tuh kan sekarang banyak banget media komunikasi yang bisa kalian lakukan untuk searching and browsing. Nah, sebelum di sini DTK mau tanya, media komunikasi kan sekarang banyak banget, ada handphone, ada telepon, ada radio, ada televisi. Nah, adik itu bisa gunakan itu semua untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi yang ada di luar sana, meskipun nggak langsung sekolah atau nggak langsung belajar di kelas. Media mungkin, radio, kalau radio itu media komunikasi yang hanya bisa didengar suaranya aja, bener gak? Terus kalau televisi itu mungkin kita bisa lihat berita, terus lihat hiburan kayak robot atau film robot, film banyak lah ya di televisi yang bisa kita lihat. Yang penting tergantung kitanya aja. Terus yang ketiga ada lagi telepon. Mungkin kalau untuk sekarang telepon itu udah jarang banget digunakan sama orang-orang di rumah karena mereka sudah menggunakan HP yang mudah dibawa kemana-mana kan. Nah, HP ini merupakan salah satu media komunikasi yang sangat efektif karena kalian saja yang sekolah SD udah bisa punya HP, udah bisa mengoperasionalkan HP. Kalau dulu itu orang tua dulu nggak bakalan ngerti bagaimana cara mengoperasionalkan HP. Jadi kalian sangat beruntung dan seharusnya kalian itu lebih pintar karena kalian bisa bebas browsing menggunakan HP tersebut. Misalkan di YouTube kalian bisa searching cara membuat layang-layang, terus menggambar atau membuat editing foto di HP gitu. Pokoknya banyak banget kegiatan yang bisa kalian lakukan di masa pandemi ini supaya kalian gak bete dan kalian bisa tetap beraktivitas meskipun hanya di rumah. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya di sini mungkin kakak mau kasih kalian games dulu kali ya, baru nanti setelah game kakak akan tunjukkan kalian sebuah video yang insya Allah bisa memotivasi kalian sih. Tapi sebelum ke video itu kakak mau kasih kalian games dulu nih. Dari yang tadi kakak udah sampaikan kan ada mengenai COVID, terus mengenai media komunikasi gitu kan. Yang bisa jawab angkat tangan dulu, baru nanti kakak bilang oke jawab gitu ya. Dimengerti? Ya. Oke, sip. COVID-19. Tadi kakak kan bilang 3M untuk menghindari COVID-19. 3M yang pertama, siapa yang bisa sebutin? Angkat tangan. Ayo, ada Indra, ada Rahmi, ada Sandi, ada Joko. Siapa yang bisa? Angkat tangan dulu ya. Oke, Joko dulu. Apa itu Rahmi? Coba bacain Mi, itu apa Mi? Radio. Siapa itu radio tuh? Rahmi. Sebutin itu apa Mi? Bacain Mi. Radio juga. Dokumentasi kegiatan kuliah kerja nyata yang sudah saya laksanakan bersama adik-adik siswa Kampung Cibanteng, Kecamatan Lewisade, Kabupaten Bogor. Saya berharap semoga kegiatan yang sudah saya laksanakan
tersebut bersama adik-adik sebagai manfaat bagi diri saya sendiri terutama, dan juga bagi para peserta yaitu adik-adik siswa kampung Cibanteng. Semoga apa yang saya sampaikan